Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Kami akan membahas masalah membaca sholawat ditujukan pada selain Nabi, selain Rasul. Misalnya ditujukan pada seorang ulama, seorang wali, atau orang yang berjasa, atau orang yang terhormat. Bagaimana hukumnya? Pertama, kami mengangkat satu kitab Mawsu'ah Al-Ghumari karya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di jilid 16 halaman 293-294, bahwasanya membaca sholawat ditujukan pada selain Nabi, misalnya Allahumma sholli ala Abi Bakrin, ya Allah berikan rahmat untuk Abu Bakar. Allahumma sholli ala Ali, misalnya Imam Malik melarang, famana'aha Malikun, wa Abu Hanifah melarang, wa Sufyanun As-Sawriyu melarang juga, wa Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah melarang juga, wa bihi qala Tawus juga melarang, wa huwa madhabul jumhur, ini madhab mayoritas ulama. Kemudian, apakah larangan ini mencapai larangan haram atau makruh? An-Nawawi dikutip oleh Al-Ghumari di dalam Mawsu'ah Al-Ghumari jilid 16 halaman 293, bahwasanya larangan ini mencapai larangan makruh atau karohah, tidak sampai haram. Kemudian masalah yang kedua, tadi masalah yang pertama poinnya jelas, dilarang para ulama sholawat untuk selain Nabi, tapi larangan itu tidak sampai haram. Masalah yang kedua, yaitu ada di Sahihul Bukhari hadis nomor 6332, di mana ada orang datang kepada Nabi SAW untuk mengumpulkan sedekah. Bukan Nabi menerima sedekah, ya, mengumpulkan sedekah kepada Nabi. Kemudian Nabi berdoa, orangnya dikenal dengan sebutan Abi Aufa. Maka Nabi mengatakan, Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah berikanlah rahmat untuk keluarga Abi Aufa. Nah, ini jangan dijadikan dasar bahwa membaca sholawat untuk selain Nabi itu boleh. Tidak bisa berdasarkan dengan hadis ini. Karena menurut Al-Ghumari dalam Mawsu'ah Al-Ghumari
jilid 16 halaman 296, Rasulullah itu membaca sholawat untuk orang lain, bukan Nabi, itu hak Nabi. Walahu ayyatafaddala min haqqihi bima syaa. Nabi boleh memberikan anugerah hak Nabi dengan ungkapan-ungkapan doa atau bentuk panggilan-panggilan yang terhormat. Wa laysa li ghairihi ayyatasarrafa illa biiznih. Dan tidak boleh bagi selain Nabi ikut-ikutan tasarruf, bertindak sendiri tanpa ada izin Nabi untuk membaca sholawat semata-mata ditujukan pada seseorang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Walam yasbut iznun fi dzalik, dan tidak ada hadis yang menerangkan ketetapan ada izin Nabi sholawat untuk selain Nabi, maka tetap tidak boleh. Nah, kemudian masalah ketiga ada di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim dengan syarah An-Nawawi, hadis nomor 7150, di mana ada hadis Abi Hurairah tapi tidak disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu langsung Abi Hurairah menerangkan apabila rohnya seorang mukmin itu keluar, maka roh itu diangkat oleh dua malaikat, diangkat naik ke langit oleh dua malaikat. Apabila melewati malaikat-malaikat yang di langit, bagaimana ekspresi, tanggapan, kemudian bagaimana sambutan malaikat yang di langit. Wa yaqulu ahlus sama, malaikat yang di langit ketika dilewatkan rohnya orang mukmin yang dibawa dua malaikat dari bumi, para malaikat yang di langit mengatakan, ruhun thayyibatun ja'at min qibalil ardi, ruh yang bagus datang dari arah bumi. Sallallahu alaiki, semoga Allah memberikan rahmat kepada atasmu roh yang bagus. Wa ala jasadin, dan pada jasadmu. Raga dan sukma didoakan sholawat oleh malaikat yang di langit. Raga dan sukmanya orang beriman. Nah, ini jelas malaikat membacakan sholawat. Untuk siapa? Untuk jiwa raga dan sukma orang yang beriman. Nah, apakah ini tidak bisa dijadikan dalil boleh membaca sholat pada selain Nabi? Al-Ghumari di dalam kitabnya Mawsu'ah Al-Ghumari menjawab bahwa yang di Mawsu'ah jilid 16 halaman 296, bahwa malaikat ini laisu dakhilina tahta ahkami takalifil bashar. Malaikat ini tidak masuk hukum-hukum yang berlaku pada taklifat, beban-beban syariah yang dibebankan kepada manusia sebagai mukallaf. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan malaikat. Maka kita tidak bisa mengkiaskan perilaku kita dengan perilaku malaikat, karena mereka bukan golongan mukallaf seperti manusia. Hatta yasihha qiyasu fi'lina ala fi'lihim,
yang sehingga dibenarkan menganalogikan perbuatan kita dengan perbuatan malaikat. Itu tidak boleh. Balhum Rasulullah, karena malaikat itu utusan Allah fi halqih, di dalam makhluknya Allah. Yatasarrafuna bi amri, malaikat bertindak ada perintah dari Allah, bukan pilihannya sendiri, bukan rencana sendiri, bukan kemauan sendiri. Ada perintah dari Allah, bacakan sholawat, baru dibacakan, bukan kemauan sendiri. Yatasarrafuna bi amri. Maka kita tidak boleh meniru membacakan sholawat untuk manusia selain Nabi dan Rasul. Ini masalah yang ketiga. Yang keempat, saya baca dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibni Sa'din di juz 3 jilid 3 369 sampai 370, di mana dijelaskan oleh Ibnu Sa'din dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib sampai pada Umar bin Khattab setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian Umar bin Khattab ditutup, tubuhnya ditutup dengan selimut, dengan kain. Ali datang dengan Ali mengatakan sallallahu alaika, berkata kepada Umar yang habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah kemudian ditutup dengan kain. Ali mengatakan sallallahu alaika, semoga Allah memberikan rahmat atas dirimu Umar. Nah, ini terjadi jelas bahwa Ali mengucapkan sholawat untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bagaimana ini? Apakah bisa ditiru? Perlu diketahui ini dijelaskan oleh Al-Ghumari. Dijelaskan oleh Al-Ghumari, As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di jilid 16, dari jilid 16 halaman 296 297, mengutip dari pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa la yajuzu ittikhadus salat, tidak boleh menjadikan salawat ala syakhsin muayyanin, atas orang tertentu yang bukan Nabi, syi'aran, dijadikan sebagai slogan, dijadikan sebagai ucapan sehari-hari. Kullama dzukira ismuhu yusalla alaih, apabila orang itu disebut spontan, disambut, disolawatkan, dibacakan solawat, disandarkan pada orang ini tidak boleh. Tidak boleh, karena setiap hari ada fulan selain Nabi, selain Rasul, disolawatkan, dibacakan solawat, begitu dia diucapkan namanya serentak orang solawat untuk dirinya, padahal bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak boleh. Alasannya meniru Ali kepada Umar. Ali kepada Umar ini momen tertentu ketika Umar sudah menjelang wafatnya dan sudah tertutup dengan kain dan habis ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Tapi keseharian Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyandarkan solawat kepada Umar bin Khattab. Tidak pernah. Jadi ini hanya ahyanan. Wa amma ayyusalliya alaihi ahyanan, dan apabila, kata Ibnu Qayyim, seorang bukan Nabi, bukan Rasul membacakan salawat ditujukan kepada manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, ahyanan, hanya sewaktu-waktu, bihaitsu la yasiru dzalika 'adah, dan tidak menjadi kebiasaan, wasyi'aran,
tidak menjadi slogan fahadha la ba'sa bih, ini tidak apa-apa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah secara umum makruh, tapi ada tokoh-tokoh tertentu, ulama tertentu diucapkan sholawat, disandarkan kepada dirinya, tapi sewaktu-waktu, momen tertentu, misalnya ketika wafat, misalnya ketika dia gugur perang sabilillah, bukan sehari-hari disebut seperti Nabi, tidak boleh tetap. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.